Menggambar grafik fungsi kuadrat bersama Mustafa Lutfi, SMA Negeri 1 Katapang, Kabupaten Bandung. Kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a, b, dan c bilangan real serta a tidak sama dengan 0. Nah, grafik fungsi kuadrat itu nanti akan berbentuk parabola. Bagaimanakah cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, kita akan membahas langkah-langkahnya. Ada 3 langkah ya, yaitu langkah-langkahnya itu adalah yang pertama, kita tentukan dulu bentuk kurva dari fungsi kuadrat tersebut. Nah, bentuk kurva ini ada yang terbuka ke atas, ada yang terbuka ke bawah. Dilihat dari nilai A ya. Kalau nilai A nya lebih dari 0, maka kurva akan terbuka ke atas. Kalau A nya kurang dari 0, maka akan terbuka ke bawah. Nah, setelah ini adalah langkah yang kedua. Nah, langkah kedua ini kita menentukan titik potong pada sumbu koordinat, yaitu pada sumbu y dan pada sumbu x. Pada sumbu y kita langsung saja memasukkan adalah titik 0, c. Sedangkan pada sumbu y pada sumbu x berarti pada sumbu x berarti y nya itu akan 0. Nah, kalau y nya 0 didapat persamaan kuadrat, sehingga kita akan menemukan akar-akar. Karena akar-akar ada 3 kemungkinan, yaitu ada yang 2 akar, 1 akar, dan tidak memiliki akar. Nah, kalau memiliki 2 akar, maka titik potongnya ada 2. Ini ada 2 terbuka ke atas, atau seperti ini ada 2 terbuka ke bawah. Bisa dilihat dari nilai diskriminannya. Kalau diskriminannya 0, berarti dia memiliki akar kembar, sehingga titik potongnya itu hanya 1. Nah, itu nanti akan ada di titik puncak, titik balik maksimum di sini, atau titik balik minimum. Kemudian kemungkinan ketiga, kurva tidak memotong sumbu x, yaitu kalau nilai diskriminannya negatif. Ya, kalau seperti ini dia ada di atas sumbu x, dinamakan dengan definit positif. Nah, kalau seperti ini sumbu x, ini kurva di bawah sumbu x, nanti namanya adalah definit negatif. Kemudian setelah kita mendapatkan titik potong ini, yang ketiga ya, yang ketiga itu kita mencari sumbu simetri dan titik balik. Nah, sumbu simetri rumusnya adalah ini ya, ini adalah x sama dengan min b per 2a. Ini adalah untuk rumus sumbu simetri yang ini. Nah, ini. Sedangkan titik balik ya, ini min b per 2a dari sini sama koma b kuadrat min 4ac per min 4a, atau boleh juga min d per 4a. Itu nanti ini merupakan nilai ekstrim maksimum atau nilai ekstrim minimum. Nah, kalau digabungkan dengan sumbu simetri, ini menjadi titik balik. Kalau dia di bawah berarti titik balik minimum. Supaya lebih jelas, kita akan mencoba mengerjakan contoh ya. Contohnya di sini kita pilih misalnya yang akan dicari adalah kurva fungsi dari y sama dengan fx. Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x min 5.
Nah, dari rumus fungsi ini kita tentukan dulu yang pertama bentuk kurva. Karena A nya 1 berarti A nya lebih dari 0, kurvanya terbuka ke atas ya, ini. Kemudian karena diskriminannya itu 36 ya, lebih dari 0 berarti nanti ada 2 titik potong pada sumbu X. Jadi kita cari berapa saja ya. Kemudian setelah langkah 1 selesai, kita lalu langkah yang kedua, menentukan titik potong kurva pada sumbu koordinat. Pada sumbu Y ya, karena di sini C nya min 5, maka titik potong pada sumbu Y adalah 0,-5. Pada sumbu X kita masukkan ke persamaan, menjadi persamaan X kuadrat ditambah 4X min 5 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti ini, nanti didapat X nya adalah min 5 atau X nya 1. Nah, sehingga titik potongnya ada 2, yaitu min 5,0 dan 1,0. Langkah terakhir kita menentukan apa? Ya, sumbu simetri ya. Sumbu simetri dengan titik balik. Nah, ini langkah yang ketiga. Persamaan sumbu simetri. Rumusnya apa? Ya ini min B per 2A. B nya 4 berarti min 4 per 2A, A nya 1 berarti min 4 per 2 sama dengan min 2. Itu sumbu simetrinya. Nah, kemudian nilai ekstrim minimum ya, karena dia terbuka ke atas berarti nilai ekstrim minimum Y sama dengan min B per 4A. Tadi kita sudah menemukan D nya itu 36, berarti min 36 per 4A sama dengan negatif 9. Nah, berarti titik balik minimumnya adalah negatif 2, negatif 9. Dari ketiga langkah ini kita rangkum kembali, yaitu nah, pertama dari langkah yang pertama tadi, kurva terbuka ke atas, diskriminannya lebih dari 0, berarti kurva memotong sumbu X di 2 titik terbuka ke atas ya, kita ingat. Yang kedua, titik potong pada sumbu Y 0,-5 ya, kita gambarkan nih, ini 0,-5. Kemudian titik potong pada sumbu X tadi ada 2, yaitu min 5,0 dan 1,0. Kita gambarkan nih, min 5,0, 1,0. Kemudian sumbu simetrinya dan titik balik ya, ini X sama dengan min 2. Min 2 kita buat garis, min 2,-9, ini titik balik minimumnya. Nah, sekarang kita garis kurvanya dihubungkan. Ya, tinggal dihubungkan, ini selesai. Demikianlah langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Sekian dan terima kasih.